terima kasih kepada Pak Heri dan Pak Andi Alfian dan juga kepada Ibu Desi. Hari ini kita bisa berkumpul bersama karena koordinasi yang baik. Oke, saya izin memulai materi saya kepada teman sejawat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya berharap teman sejawat berbahagia dimanapun teman sejawat berada. Dan tadi saya sampaikan juga selamat tahun baru 2024 dan selamat tahun baru Chinese bagi teman-teman yang merayakan. Kalau dari muka saya sepertinya merayakan, tapi karena papi saya sudah Jawa, jadi saya merayakan Chinese Imlek, Lebaran, terus kemudian merayakan Natal juga karena sebagian besar keluarga saya keluarga campuran ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita izin mulai materi. Nanti saya mohon izin diingatkan saja Bu Juri. Biasanya kalau saya pada saat diskusi dengan teman sejawat suka lupa waktu. Diingatkan saja waktunya supaya nanti materi dari Ibu Desi dapat disampaikan dengan cukup waktu. Oke, saya share screen ya. Sudah pada sarap makan siang semua ya. Saya juga tadi sudah makan siang sih buru-buru supaya nanti energinya full. Oke, beberapa teman sudah ada yang chat ke saya nih. Tadi ada Pak Hardianto dari Kendari, kemudian dari beberapa teman sejawat dari Sulawesi Selatan. Dan kayaknya nggak cuma Sulawesi Selatan ya Pak Heri ya, nasional nih ya, ada beberapa. Oke, teman sejawat semuanya. Hari ini kita diskusi tentang apa tadi? Tadi Pak Andi Alfian mengatakan kita diskusi tentang sesuatu yang kita hadapi menjelang pergantian musim ini. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu ya kalau di daerah Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya Bu Yuri, apakah musimnya berganti hujan panas atau bagaimana Bu Yuri kalau di sana? Monitor. Kayak kayak siaran televisi aja nih, Bu Yuri monitor. Kalau di sana iklimnya gimana? Hujan panas gitu atau panas terus Sulawesi? Kalau Sulawesi Selatan ini lagi hujan, Bu. Oh, berarti hujan Terasa terus-menerus atau bergantian nih? Hujan, kadang gantian, panas, Bu. kadang hujan. Ya, bergantian ya, Bu ya, sama. Ini Tapi tidak ada lebih banjir intens ya. hujan, Bu. Oh, oke, oke. Jakarta kondisinya saat ini sedang panas. Kemarin hujan, tadi pagi hujan, sekarang panas. Jadi inilah yang disebut dengan pancaroba, ya perubahan musim, perubahan apa dari musim hujan ke musim panas, ya musim panas ke musim hujan, yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Kayak tadi pagi saya keluar rumah sudah hujan, sekarang panas. Nah, apa sih dampaknya terhadap perubahan musim ini terhadap imunitas kita dan terutama terhadap prevalensi batuk dan alergi. Jadi nanti kita diskusi kok fokus pada batuk dan alergi ya. Walaupun mungkin teman-teman nanti akan menyampaikan juga ya pada saat kita diskusi. Mungkin gak hanya batuk pilek ya kalau di musim pancaroba. Tapi akan lebih banyak sekali kalau kita temui keluhan-keluhan pasien terkait dengan batuk pilek atau kita bisa memberikan payung besarnya adalah ISPA ya teman-teman. Oke, nah tadi sudah di awal disampaikan perubahan musim ini kenapa sih memicu daya tahan tubuh kita menjadi mudah sekali terkena penyakit gitu ya. Ada nggak sih teman-teman yang musim pancaroba ini tambah sehat gitu? Ya mungkin ada ya kalau memang gaya hidupnya sudah cukup baik ya, makanan makan dengan teratur, seimbang, olahraga seimbang, kemudian juga mungkin melindungi tubuh misalnya kalau lagi dingin menggunakan coat atau penghangat atau kalau lagi panas banget menggunakan payung gitu. Tapi kayaknya manusia yang kayak gitu satu satu banding 100 kali ya. Apalagi kita nih sekarang kerja juga, kadang beberapa juga mungkin masih nyambi sekolah ya, yang teman-teman saya praktisi juga ada yang juga nyambi sekolah. Jadi waktunya sangat padat sekali. Jadi hampir sama dengan keluhan yang dirasakan atau disampaikan oleh pasien. Kalau misalnya mau gaya hidup sehat itu susah banget gitu ya. Memilih makanan yang seimbang aja juga tidak mudah, apalagi ditambah lagi dengan harus berolahraga. Nah, dengan adanya musim pancaroba, perubahan pergantian musim dari musim satu ke musim yang lainnya, ternyata ini merespon tubuh kita menjadi apa? Sangat responsif untuk mempertahankan temperatur kita. Kenapa? Karena tubuh ini kan tugasnya menjaga temperatur supaya stabil. Ketika di lingkungan di luar terjadi panas, terjadi dingin, berubah terus-menerus, maka tubuh pun menyesuaikan. Nah, perubahan temperatur yang naik turun nggak karu-karuan ini akhirnya menimbulkan
efek atau dampak kepada imunitas kita. Jadi sebagian besar akhirnya kemudian imunitas kita menyerah dan kemudian ini berpotensi terhadap beberapa penyakit yang masuk. Dan juga kalau kita lihat teman-teman musim pancaroba ini kadang-kadang kita juga melihat adanya angin yang kencang, debu, kemudian infeksi, kelembapan udara sehingga di situ menimbulkan potensi terjadinya apa ya infeksi bakteri yang lebih banyak. Jadi nggak heran kalau misalnya musim pancaroba ini menjadi musim penyakit gitu ya. Kalau di apotik, saya nggak tahu nih teman-teman kalau di apotik omsetnya naik nggak? Kalau musim pancaroba ya. Tapi biasanya obatnya itu-itu aja ya. Kalau misalnya kalau pagi musim pancaroba ya, kenaikan obat-obatan yang diminati atau dikeluhkan oleh pasien. Nah, sekarang saya mau diskusi sama teman sejawat semuanya. Saya berharap teman sejawat semua bisa memberikan feedback kepada saya di kolom chat ya. Kalau menurut teman-teman nih, di tempat teman-teman praktek saat ini, ketika musim pancaroba, ketika tadi disampaikan mungkin banyak keluhan, kira-kira penyakit apa sih yang sering dikeluhkan pasien saat ke apotik? Mungkin teman-teman bisa bantu saya daerahnya di mana. Misalnya daerahnya di Bali, Bu, paling banyak batuk. Atau di Jakarta, Bu, paling banyak diare. Atau di mana paling banyak apa? Boleh nggak teman-teman membantu saya menulis, kita pengen tahu nih di Indonesia itu kan Indonesia kan negara kepulauan ya. Jangan terbawa arus ini ya, arus nasionalis pilpres nih ya lagi lagi panas. Oke, yuk kita baca ya satu-satu nih udah ada beberapa yang masuk. Daerah Bogor, batuk pilek. Oh ya ya, batuk pilek ya Bogor dingin ya batuk pilek. Oke, Bu Nur Alia. Pontianak alergi. Pak Suhartono batuk pilek. Palembang batuk pilek Bu. Semarang batuk pilek radang. Apoteker Ika. Riau Bu batuk pilek alergi. Bapil, bapil itu apa sih? Bapil, ba- Batuk bapil itu pilek, mana ya? Bu. Batuk Bapil. pilek. Oh batuk pilek. Aduh, saking sudah saking udah mau pilpres Nyingkatnya, jadi Bu. Anak dapil. sekarang, Bu. Nyingkatnya Bapil. Itu tuh terlalu terlalu fokus melihat Yang calon jelas presiden. nggak baper, Bu. Hanya Bapil aja. Saya jadi kok biasanya kita ngomong bapil-bapil jadi karena ada dapil jadi bingung ya. Bapil nih tadi kata batuk pilek juga. Garut Bu, batuk pilek. Batuk pilek Bu, Makassar, Apoteker Rasni. Bandung, batuk pilek flu radang tenggorokan komplit banget ya Ibu Eliana. Jember Bu, batuk pilek meriang, batuk pilek daerah Kabupaten Bandung. Bu di Abdurrahman Bapak Abdurrahim Sidik di rumah sakit batuk pilek Cirebon batuk pilek radang. Wakatobi, wow Wakatobi aja yang daerahnya bersih itu aja ya. Kalau kita ngelihat ya, saya kalau jalan-jalan ke luar pulau tuh saya suka cek tuh AQI saya. Kalau di Jakarta kan hazard gitu ya, sangat kotor sekali polusinya. Kalau di daerah-daerah kemarin saya kemana ya? Ke daerah puncak itu wah, healthy banget gitu ya, udaranya bagus gitu ya. Ini Wakatobi aja batuk pilek nih dari apoteker WOD Asriani dan yang lain-lain. Jadi, daerah bau-bau juga batuk pilek nih, Bapak Apoteker Rizal. Jadi, topik yang diangkat hari ini topik yang memang benar-benar sangat kekinian gitu ya, sangat dihadapi oleh teman-teman praktisi di apotik, di rumah sakit, di klinik maupun di puskesmas. Gimana caranya menghadapi atau membantu pasien-pasien yang batuk pilek dan ditutup nih oleh apoteker Kaldin Sumut batuk pilek termasuk saya. Wah, Bapak udah minum obat apa? Biasanya apoteker paling males ya minum obat ya. Mungkin karena setiap hari urusannya sama obat kali ya Bu Yuri ya. Oke, kita tutup ya diskusi kita. Thank you ya teman-teman. Ternyata nggak cuma di Jakarta nih, tetapi juga daerah-daerah Indonesia ini batuk pilek sudah melanda ya. Dan tadi ada satu rombongannya disebut tadi ada radang, ada meriang gitu ya. Nah, tentunya hal ini teman-teman tidak lepas dari tantangan dan peluang teman-teman sebagai apoteker ketika seorang pasien datang ke apotik gitu ya, seperti dengan keluhan misalnya batuk, pilek, radang, tenggorokan, atau demam, atau nyeri, atau mungkin disertai dengan mata yang berair, kemudian gatal, hidungnya berair, apa sih yang teman-teman lakukan? Misalnya ada pasien yang mengeluh dengan keluhan seperti ini. Nah, contoh kasus aja ya, kalau misalnya saya boleh mensimulasikan gitu ya, contoh kasus. Misalnya kalau ada nih, bayangin teman-teman misalnya kedatangan pasien dengan keluhan seperti ini. Seorang wanita datang dengan membawa anak yang umurnya 6 tahun. Nah, kadang-kadang kalau untuk pemilihan obat untuk anak, apalagi anaknya di bawah 2 tahun, itu effortnya luar biasa ya. Mencari obat batuk pilek di bawah 2 tahun, itu memang
masih banyak obat yang tidak direkomendasikan secara OTC ya untuk anak di bawah 2 tahun. Tapi untuk obat-obatan yang di atas 2 tahun mungkin kita masih ada beberapa pilihan. Nah, kebetulan nih contoh kasusnya anak 6 tahun. Anak 6 tahun dengan keluhan hidung tersumbat dan berair, radang tenggorokan, batuk, tak berdahak tapi tidak demam. Gejalanya udah 2 hari. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman. Ini Bu Lucy sebagai pemateri penanya sama Bu Lucy. Saya suka bertanya karena saya ingin teman-teman menceritakan kepada saya pengalamannya apa sih teman-teman kalau ngadepin gini. Saya mau tanya sama teman-teman, apa nih respon teman-teman? A, langsung aja jawab A, B, C ya, biar gampang supaya jawabannya nggak random. A, langsung kasih obat untuk menghilangkan simptomatiknya. Misalnya batuk, ya ditanya batuknya itu apa, terus kemudian dikasih obat simptomatiknya dengan sesuai dengan keluhan. B, menggali informasi lebih lanjut kepada pasien, ya, menggali informasi sudah minum obat apa ada penyakit apa, apakah gejala ini memberat di saat-saat tertentu, menggali informasi. Atau C, teman sejawat langsung mengkombinasikan dua, menggali dan memberikan obat penghilang simptomatik. Ayo, teman-teman mau yang mana? Kira-kira jawabannya. Yang C semua sudah aku tebak. Kalau ada yang paket komplit, mesti paket komplit. Oke, paket komplitnya dihilangin deh. Yang C ya, kebanyakan C. Berarti kalau memang ini nggak salah ya teman-teman. Kalau misalnya kita bertemu dengan pasien dengan keluhan yang batuk, pilek, dengan mungkin tadi radang tenggorokan, bedak, dan seterusnya, eh, kebanyakan dari kita seharusnya menanyakan kembali, asesmen pasien kembali, Pak, Bu, batuknya udah berapa lama? Pertanyaan yang pertama dan sering sering, sering sekali ini materi yang tidak bosan-bosannya saya sampaikan kepada teman sejawat semua ya. Kalau kita bicara batuk, teman-teman tuh pertama kali bertanya kepada pasien itu apa sih kalau tentang batuk? A, batuknya berdahak atau kering. B, batuknya sudah berapa lama. C, batuknya disertai dengan nyeri atau tidak. Teman-teman mau yang mana? Biasanya kalau nanya. A, batuknya bedah semua benar. B, sudah berapa lama. C, oke, ada yang minta diulangin, Bu. Maaf, boleh dikurang. Oh, link absen. B, B, B itu berarti sudah berapa lama ya durasinya? Sudah berapa lama? A itu batuknya berdahak atau kering. Ada yang jawab semua benar. Oke, Aulia Mulyani A, batuknya berdahak atau kering. Oke, teman-teman, kalau misalnya teman-teman bertemu dengan pasien dengan keluhan batuk gitu ya, kemudian teman-teman menanyakan kepada pasien batuknya berdahak atau kering, salah nggak? Nggak salah. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara tentang guideline atau panduan dalam tata laksana batuk, jadi kalau pemberian suamedikasi pun juga teman-teman harus mengacu kepada panduan. Jadi yang namanya guideline itu tidak hanya obat-obat untuk obat-obat keras seperti obat pasien diabetes, pasien hipertensi, tapi ada swamedikasi untuk pasien-pasien pemberian obat-obat pada saat pelayanan swamedikasi. Jadi kalau batuk, guideline-nya mengatakan yang pertama teman-teman harus assessment adalah sudah berapa lama batuknya. Ya, A sudah sorry, yang B sudah berapa lama batuknya. Kenapa teman-teman harus tanya begitu? Karena ketika teman-teman bertemu jawaban pasien bahwa batuknya kalau yang dewasa sudah lebih dari 3 minggu, kalau anak-anak sudah lebih dari 2 minggu, maka teman-teman tidak sebaiknya teman-teman tidak melakukan swamedikasi atau memberikan pilihan terapi. Tetapi teman-teman sebaiknya merujuk kepada dokter. Tetapi bagaimana Bu kalau misalnya keluhannya pasiennya ini perlu ditangani, ditangani dengan kolaborasi langsung dengan dokter. Ya, jadi ada guideline-nya. Nah, kebetulan kemarin saya sudah launching buku Swamedikasi. Mungkin yang Sulawesi sudah banyak ya yang pesan ya. Buku Swamedikasi itu mengatakan guideline-nya seperti apa gitu. Kalau kita bicara batuk, tanyakan durasinya. Baru nanti tanya macam-macam. Kalau sudah tanyanya, oh kurang dari 3 minggu, terus apalagi pertanyaannya, berdahak atau tidak berdahak? Itu benar, jadi nggak salah. Berdahak atau kering? Kalau dijawab berdahak, tanya lagi, apakah sputumnya berdarah atau tidak berdarah? Apakah rasanya nyeri di dada atau tidak? Apakah disertai dengan sesak atau tidak? Dan seterusnya. Sampai teman-teman kemudian bisa menemukan etiologinya apa. Karena nggak semua batuk berdahak bisa diobati dengan batuk berdahak. Nggak semua obat dengan keluhan batuk kering langsung diobati dengan batuk kering gitu ya. Simptomnya mungkin bisa, tetapi etiologinya teman-teman harus ketahui.
Ya, jadi kadang-kadang kita wonder gitu kalau pas ketemu pasien, oh kadang-kadang nih pasiennya alergi nih. Batuknya dikarenakan alergi. Hampir sebagian besar pasien dengan rinitis alergi itu juga dengan gejala batuk. Jadi rinitis alergi juga harus tangani, nggak hanya batuknya. Ya, bedanya kita apoteker dengan apotek dengan minimarket, ya kalau di minimarket tinggal tanya batuknya bedak atau kering, langsung dikasih obat batuk bedak atau obat batuk kering. Gitu ya teman-teman. Nah, tetapi tidak hanya itu aja sih yang menjadi PR kita, karena kita juga memiliki keterbatasan dalam diagnosa. Kita pada saat kuliah tidak dibekali dan memang tidak memiliki kewenangan untuk diagnosa, maka akan menjadi agak abu-abu buat kita ketika menentukan sebenarnya pasien ini masuk golongan common cold atau influenza atau rinitis atau faringitis sih gitu ya. Kenapa? Karena memang tadi seperti kita sampaikan bahwa kita nggak dalam konteks untuk melakukan diagnosa. Tetapi seorang apoteker alangkah baiknya apabila memiliki pemahaman terkait dengan patofisiologi gejala dan keluhan. Untuk apa? Untuk membantu mengarahkan. Jika memang itu bisa dilakukan swamedikasi, maka swamedikasi itu dilakukan dengan tepat. Nah, seperti apa nih teman-teman? Oke ya, kita lihat ya. Sebentar saya tutup dulu ini kok. Apa tulisannya people enter waiting room nih banyak banget. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya dibuat sederhana aja gitu ya, walaupun mungkin teman-teman akan menemukan di lapangan nggak sesederhana ini gitu ya. Kalau kita bicara gejala pada penyakit ISPA itu hampir sama satu sama lain. Terutama kalau kita bicara batuk, baik itu common cold, baik itu influenza, rinitis, kemudian bronkitis, hampir semuanya sertai dengan batuk. Memang ciri khasnya berbeda-beda. Ada kalau common cold tuh lebih ke arah batuknya batuk kering ya. Kalau yang rinitis alergi lebih banyak ngebatuknya batuk kronik. Kalau bronkitis biasanya batuk bisa batuk kering mau batuk berdahak. Dan kemudian kalau radang tenggorokan seperti apa tadi yang teman kita sejawat kita dari Bandung mengatakan, "Oh Bu, ada radang tenggorokan." Iya, karena hampir hampir semua gejala penyakit ISPA baik itu common cold, influenza, rinitis alergi, faringitis itu disertai dengan radang tenggorokan. Hanya beberapa yang disertai dengan demam yaitu pada influenza dan juga pada faringitis gitu ya, itu ada demam. Jadi guidance ini memberikan teman-teman apa ya seperti kayak contekan ya, contekan tip gitu lah ya, tip ya untuk mendefinisikan ini pasiennya sebenarnya common cold atau sinusitis alergi atau bronkitis gitu ya. Ketika nanti ketemu pasien dengan misalnya tanpa demam, terus tidak ada demam, kemudian hidungnya berair, ada radang sedikit tenggorokan, kemudian tidak ada nyeri di badan, kemudian ada batuk, dan ditambah lagi mungkin di sekitar mata itu gatal, di ujung-ujung mata gatal, maka besar kemungkinan pasien tersebut adalah rinitis alergi. Nah, ketika bicara rinitis alergi, teman-teman pikirkan antihistamin atau obat untuk alerginya selain untuk penghilang simptom batuknya. Ya, jadi arahnya ke sana cara kita mencoba untuk memapping masalah atau mengassessment pasien. Nah, kalau kita secara singkat patofisiologi dari penyakit ISPA, sebenarnya kenapa sih kok sampai timbul inflamasi yang akhirnya kelihatan tampak keluhan pada pasien kemerahan, kemudian ada dahaknya, timbul demam, berair dan seterusnya. Kalau kita lihat secara singkat sebenarnya tubuh itu sudah memberikan perlawanan dengan mengeluarkan lendir gitu ya, lendir dan ada beberapa silia yang untuk menghalangi patogen itu masuk gitu. Jadi ketika ada patogen yang masuk ke dalam tubuh, tubuh dalam meningkatkan imunitas dengan cara mengeluarkan lendir untuk menjebak patogen itu supaya tidak masuk. Tetapi sayangnya kadang-kadang kalau patogennya terlalu banyak atau mungkin imunitas tubuh tidak terlalu baik gitu ya, justru malah beberapa patogen itu terperangkap di dalam lendir dan masuk ke dalam tubuh sehingga akibatnya apa? Akibatnya muncullah gejala inflamasi yang ditandai dengan bengkak, kemerahan, mukus meningkat maupun demam. Sebenarnya ini adalah mekanisme tubuh untuk melawan juga gitu ya teman-teman. Nah, mekanisme tubuh untuk melawan terjadinya virus dan juga memberikan sinyal kepada kita bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, ketika pada satu titik tertentu di mana butuh pertolongan, misalnya mengganggu aktivitas atau mungkin sakitnya sudah terlalu berat sehingga tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Nah, inilah sinyal buat pasien untuk datang ke apotek maupun ke dokter. Nah, ini gejala yang sering kita temuin ya. Kebanyakan kalau teman-teman melihat gejala ISPA itu
terapinya memang paling banyak di batuk, alergi, kadang beberapa juga pada vasodilator ya, atau dekongestan gitu ya. Untuk yang batuknya teman-teman biasa diberikan pilihan antara antitusif, ekspektoran atau mukolitik gitu ya. Dan kemudian untuk alerginya beberapa obat alergi termasuk juga salah satunya adalah antihistamin. Nah, gimana cara pemilihan obatnya? Nanti kita bahas satu persatu dan nanti akan diperdalam lagi oleh Ibu Desi terkait dengan produknya ya, terutama untuk produk bromhexin dan fexofenadin. Ya, oke. Yang pertama kita diskusi tentang batuk. Ada nggak yang batuk nih teman-teman sekarang? Saya ada batuk, tapi batuk saya batuk rinitis alergi. Jadi kalau kebetulan saya pecinta kucing, mungkin teman-teman Jawa saya yang sering nonton atau sering bersama saya udah tahu ya, saya pecinta kucing dan pecinta kucing kalau udah ketemu kucing, kucingnya udah tidur di dada, udah batuknya apa kena gitu ya karena saya rinitis alergi. Tetapi ada beberapa tindakan sebenarnya kalau kita udah tahu kita rinitis alergi, paling tidak beberapa obat-obatan yang kita gunakan untuk mengatasi terjadinya alergi itu bisa kita bisa kita konsumsi. Walaupun sebenarnya tata laksana alergi yang paling bagus kalau kita bicara alergi ya, mencegah terjadinya alergen, mencegah terjadi paparan dengan alergen atau yang menyebabkan alergi. Tapi ya itu, kalau udah cinta itu kan cinta itu buta gitu ya. Saya udah terlanjur cinta banget sama kucing gitu ya. Jadi susah banget gitu untuk ngilang sama kucing. Jadi ya mau tidak mau sekarang harus pertahanan tubuh, imunitas diperkuat dan obat alergi harus ada di rumah. Ya, oke, kita masuk ke batuk ke batik. Bentar, saya cek ada chat masuk. Oke. Batuk. Apa yang perlu kita ketahui tentang batuk? Nah, sebenarnya pertanyaan ini sering saya tanya kepada teman-teman waktu beberapa waktu lalu ya, ketika saya ada seminar offline di satu daerah, saya tanya sebenarnya batuk itu bagus atau nggak bagus sih gitu ya. Sebenarnya bagus tuh, bagus. Batuk itu sebenarnya adalah mekanisme normal. Jadi suatu pertahanan yang diberikan oleh Allah gitu kepada kita untuk merefleks setiap hal yang masuk ke dalam tubuh kita yang itu merupakan satu ancaman. Jadi membantu untuk mengeluarkan benda asing yang tidak sengaja atau adanya sekresi yang berlebihan sehingga timbul refleks batuk. Jadi makanya tadi di awal penting banget melakukan assessment, jangan sampai misalnya gini teman-teman, batuk dikarenakan PPOK gitu ya. Ada beberapa kasus, oh pasien kan suka bingung ya, ini batuk saya berdahak atau kering gitu. Pada awal-awal mungkin agak susah mendefinisikan saya batuknya berdahak atau kering gitu ya. Karena nanti ujung-ujungnya kalau udah sampai inflamasi sampai saluran pernapasan bawah itu akan muncul mukus gitu ya. Nah, kalau teman-teman tidak melakukan assessment terkait dengan penyakit, riwayat penyakit, misalnya pada beberapa pasien yang menderita PPOK, nah, teman-teman kasih tuh antitusif. Wah, itu malah tambah lebih parah gitu ya. Jadinya jangan sembarangan memberikan obat walaupun obat itu buat bebas gitu ya. Jadi jargon saya selalu mengatakan obat bebas tidak selalu diberikan dengan bebas. Artinya tetap harus pemantauan apoteker. Makanya ini materi-materi edukasi seperti inilah sebenarnya yang sangat bermanfaat buat kita semuanya untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran. Jadi bagus nggak? Bagus. Untuk apa? Untuk melindungi saluran nafas dari benda asing, untuk mengeluarkan mukus yang tidak berguna, jadi refleks batuk itu bagus. Tapi batuk yang berlebihan, batuk yang sulit dikontrol, batuk yang menyebabkan aktivitas kita terganggu atau batuk yang merupakan sinyal dari penyakit yang tidak dapat dihilangkan secara normal oleh imunitas tubuh, ini harus dibantu atau ditangani dengan baik. Nah, tadi kita bicara batuk ya. Biasanya tadi seperti saya sampaikan bahwa banyak sekali pasien ini suka bingung kan kalau ditanya batuknya itu seperti apa, bedak atau kering gitu ya. Sebenarnya kalau saya tanya lagi sama teman-teman, yang disebut dengan batuk berdahak itu apa sih teman-teman? Kalau batuk kering udah jelas ya, tidak ada mukus. Kalau batuk berdahak itu apa teman-teman? Menurut teman-teman, lihat colong chat. Ini pertanyaannya nggak susah kan ya? Nanti dapat recordnya juga nggak Kak? Ketemu saya aja Bu Sisilia. Nanti saya jelasin ulang lagi. Pak Pak Heri ini buat Pak Heri. Ayo teman-teman, yang disebut dengan batuk berdahak apa sih teman-teman? Batuk berdahak. Ayo. Kapan pasien dikategorikan batuknya berdahak? Susah ya pertanyaannya? Atau sekret yang berlebihan? Susan Maria Ratnawati. Wow, ini dapat ini nih Pak Heri nih, ini dapat apa nih kalau kalau lama gitu ya, berarti kan mikir terus jawab. Nah, ini dapat door prize nih Pak Heri. Bu Susan, sekretnya berlebihan. Oke, dikatakan sekret berlebihan berapa sih gitu ya?
kadang-kadang kayak gini nih, ini ada nih secret nih, sebenarnya saya berhak apa enggak sih? Ada nggak definisi secara ilmiah atau saintis gitu ya, bahwa dikatakan ini batuknya ini masuk batuk berdahak atau batuk kering? Ada kok teman-teman. Nanti ya kita jelaskan di slide berikutnya. Jadi kalau teman-teman bicara tentang batuk, teman-teman harus dalam pikiran teman-teman adalah tuh di mapping tuh di barcode pasiennya. Batuknya tuh pasiennya tuh akut atau sudah kronis gitu ya. Kalau akut ini dewasa ya kurang dari 3 minggu, mungkin teman-teman masih bisa membantu ya. Tapi dengan catatan juga batuk yang kurang dari 3 minggu tidak disosiat atau tidak disebabkan oleh obat-obatan lain. Nah ini teman-teman mungkin bisa dengan mudah membantu. Tapi kalau batuknya asosiat dengan penyakit atau dengan obat-obat lain, nah teman-teman mau tidak mau harus kolaborasi dengan dokter komunikasi ya karena tidak mungkin juga teman-teman bilang oh ini obatnya penyebabnya adalah obat ini obatnya stop ya bagaimana dengan penyakit primernya jadi ini yang harus dikomunikasikan dengan dokter gitu ya tapi kalau bicara sudah durasinya lebih dari 8 minggu apalagi batuk tersebut memang berasosiat dengan penyakit lainnya maka ini sebenarnya bukan masuk ke ranah apoteker untuk melakukan sebuah medikasi. Tapi ranah apoteker untuk apa? Untuk pemantauan terapi. Bisa. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang memberikan pelayanan pasien kronis gitu ya, memberikan monitoring pada pasien, nah itu teman-teman bisa melakukan peranan juga di penata laksanaan pada pasien kronis. Nah, batuk berdahak dan batuk kering. Tadi sudah saya kasih sedikit clue gitu ya. Sebenarnya kalau bicara batuk kering, teman-teman clear lah ya, yang disebut dengan batuk kering ya batuknya tanpa mukus, clear gitu ya. Cuman batuk yang gitu ya. Atau batuk kalau ada cewek lewat tuh, nah itu bukan batuk sih. Itu batuk tanpa mukus gitu ya. Nah, biasanya batuk kering ini banyak penyebab ya. Ada karena batuk asma, tapi asma juga beberapa juga disertai juga sih dengan dahak. Kita lihat kembali, tapi kalau murni karena asma itu biasanya batuknya tanpa mukus ya. Kemudian GERD gitu ya. Terus kan penggunaan obat-obatan yang kita sudah sangat hafal sekali, S inhibitor. Nah, ini juga obat-obatan yang bisa menimbulkan atau memicu terjadinya batuk kering. Nah, ini yang teman-teman juga harus assessment. Nah, kalau batuk berdahak biasanya ditandai dengan adanya lendir ya, di mana lendir tersebut kurang lebih 30 ml per hari. Ya, seperti itulah kurang lebih. Jadi, kalau dikatakan seperti itu berarti batuknya batuk berdahak gitu ya, yang dapat berupa baik itu cairan, mukus ataupun kadang-kadang juga bercampur dengan darah ya atau cairan lainnya. Nah, saya yakin teman-teman udah hafal nih obat ini ya, obat ekspektoran, kemudian obat-obatan ini untuk batuk berdahak ya. Ini kita nggak hari ini kita diskusi tentang batuk berdahak ya teman-teman ya. Kemudian mukoregulator, mukolitik, mukokinetik. Saking banyaknya obat batuk di meja atau di rak teman-teman, kadang-kadang tuh kita tuh bingung gitu ya, memberikan mana sih pilihan obat batuk yang tepat untuk pasien. Apalagi kalau pasiennya mengeluh, batuknya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Batuknya nggak sembuh-sembuh, terus kemudian dia bilang, Bu, batuknya sudah berapa lama? "Oh, ini sudah 2 minggu nih, nggak sembuh-sembuh. Saya sudah minum obat batuk ini, sudah minum obat batuk itu, tapi nggak sembuh-sembuh." Nah, teman-teman harus pelajari mekanisme kerja dari obat batuk tersebut dan bagaimana kondisi pasien. Jadi berbeda kondisi pasien, maka berbeda pula pilihan terapinya. Contoh, misalnya kalau pada pasien yang mempunyai dahak gitu ya, tetapi dia nggak bisa ngeluarin, dahaknya kental gitu ya, dahaknya kental gitu, susah ngeluarin, maka teman-teman bisa melakukan pemilihan terapi dengan memberikan obat misalnya mukolitik, mukokinetik gitu ya. Untuk apa? Untuk dia memecah viskositasnya, memecah kekentalannya sehingga mudah dikeluarkan atau mukokinetik ya sehingga dia bisa membantu untuk membantu mengeluarkan ya dengan bantuan silianya itu. Nah, tetapi kalau misalnya dia tidak bisa mengeluarkan karena memang mungkin produksinya belum terlalu kecil gitu ya, dahaknya terlalu kecil, jadi nggak enak, ganggu, nempel, jadi gatel gitu ya. Tapi nggak bisa dikeluarin. Nah, mungkin teman-teman bisa menggunakan misalnya untuk produk-produk ekspektoran yang meningkatkan produksi musin sehingga lebih gampang dikeluarinnya. Ya, jadi produk ini diberikan untuk memudahkan pasien untuk mengeluarkan batuknya. Atau sebaliknya, udah banyak banget nih dahaknya gitu ya. So, kayaknya udah di
keluarin, ada lagi. Nah, mungkin teman-teman bisa merekomendasikan pemberian mukoregulator, yaitu menurunkan proses hipersekresi dari mukus sehingga mukusnya ini menjadi tidak terlalu berlebihan. Nah, kali ini karena kita fokus pada obat batuk berdahak dan bromheksin, kita coba ulas ya, apa sih bromheksin ini, terus kemudian kelebihannya apa? Karena kalau misalnya kita bicara seperti yang tadi saya sampaikan tuh gampang banget, nggak segampang itu Ferguso gitu ya. Pasien itu nggak segampang itu bilang ini sebenarnya keluhannya apa. Kadang-kadang pasiennya juga nggak datang sendiri gitu ya. Kadang-kadang yang datang adalah mbaknya, drivernya gitu ya. Jadi sulit gitu ya menetapkan sebenarnya obat batuk yang berdahak mana nih yang cocok untuk pasien. Nah, kita lihat bagaimana dengan bromheksin kalau ada satu obat yang bisa membantu mengatasi, mengurangi viskositas, mengeluarkan dan kemudian menurunkan proses hipersekresi, kenapa harus sulit melakukan assessment ya. Tapi obat tersebut atau bahan baku tersebut, bahan zat aktif tersebut harus benar-benar sudah memiliki level evidence dari beberapa penelitian. Karena apa? Karena mungkin obat tersebut secara khasiat, secara kandungan memiliki fungsi tersebut, tetapi tetap harus dilakukan uji preklinik dan uji klinik. Benar nggak sih obat tersebut memiliki efek yang diharapkan dari sifat zat aktif obat tersebut? Nah, kita masuk ke bromheksin ya teman-teman. Kita bicara bromheksin di tempat apotek teman-teman, ada nggak yang nggak punya bromheksin atau bisolvon? Ada nggak? Kalau sekarang kita produknya bisolvon ya, sirup, apa tablet gitu ya. Teman-teman punya di apotek atau di rumah sakit? Ada nggak yang nggak punya? Pertanyaannya bingungin sih. Punya? Ada nggak yang punya? Punya apa enggak? Punya apa enggak? Punya apa enggak? Punya. Ada tuh apoteker Michael. Apoteker Dian punya, Ibu Suci punya, Mas Dam Pak kok jadi Mas Pak Damson punya. Apoteker Natalia PNY punya. Iyalah. Kalau nggak punya kehilangan omset, kehilangan pasien. Kemudian kita juga memiliki produk ini, produk yang memang nanti mungkin Bu Desi yang akan menjelaskan sebagai apa kualitas manajer apa produk spesialit ya yang sangat memahami produknya ya. Kenapa sih kita harus menyediakan produk-produk yang satu sudah teruji klinis, kedua dari pabrik yang memang dipercaya karena udah teruji klinis, misalnya contoh Bromexit sudah teruji klinis, tetapi pabriknya dalam tanda kutip mungkin tidak terpercaya dalam arti CPOB-nya, brandnya, brandingnya dan lain-lain karena setiap manufacturing pasti tentunya mempunyai sertifikasi. Ya, kemudian yang lain Pak Wahyu ada punya. Oh, semuanya punya ya. Nah, karena memang banyak banget dicari oleh pasien ya, apalagi musim pancaroba. Ibu Meli terakhir menjawab punya, ada. Oke, kenapa harus bromheksin? Karena seperti tadi saya sampaikan, pada tata laksana obat batuk, pada tata laksana pasien batuk, ini ngomongnya susah banget, cepet banget, tapi susah ngendalinya. Pada tata laksana pasien dengan batuk berdahak, tentunya kita membutuhkan minimal tiga supaya membantu pasien. Bagaimana pasien bisa mengeluarkan dahak dengan cara dahak itu nggak terlalu kental. Kebayang nggak teman-teman? Pernah nggak ngeluarin dahak susah banget? Karena dahaknya kental banget begitu keluarin ya pantesan aja susah banget sampai luka di sini gitu ya akhirnya karena refleks itu keluar terus menerus dipicu yang terjadi malah jadi sakit tenggorokan ya tambah radang jadi infeksi dan lain-lain jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana gimana caranya supaya dahak itu keluar dengan cara diencerkan terus kemudian bagaimana lagi udah diencerkan tapi tetap melekat di sini kan susah ya jadi gimana caranya obat tersebut membantu mengencerkan juga membantu melepaskan lekatan dan juga membantu mendorong ya mendorong atau mengeluarkan dahak. Nah, ketiga hal ini berdasarkan dari beberapa studi penelitian yang saya citasi di bawah ini, ternyata dimiliki oleh bromheksin. Dia mampu meningkatkan sekresi cairan ya yang dilakukan oleh penelitian oleh Sasaki. Kemudian dia mampu memecah fragmen serabut sehingga mudah dikeluarkan. Kemudian dia juga mampu mengaktifkan silia sehingga bisa dikeluarkan. Ya. Oke, nah ini juga beberapa penelitian nih yang dibandingkan antara placebo dengan pasien yang mendapatkan bromheksin. Ternyata kalau berdasarkan hasil penelitian, pemberian pasien dengan bromheksin bisa membantu mengurangi batuk pada pasien dengan nilainya perbaikan batuknya semakin membaik.
Nah, kadang-kadang kita juga menemui kasus di mana dokter meresepkan obat batuk dengan antibiotik. Gimana nih Bu Lucy kalau ada dokter memberikan antibiotik tetapi juga pasien menggunakan bromhexin gitu ya atau bisolvon gitu. Boleh nggak? Nah, ini studi klinis menunjukkan bahwa pemberian bromhexin bersamaan dengan beberapa antibiotik yang di sini studi yang dilakukan dengan amoksisilin ya, kemudian pemberian dengan dibandingkan dengan hanya pemberian amoksisilin sendiri. Ternyata pemberian bersamaan bromhexin dengan amoksisilin mampu secara klinis membantu memberikan respon klinis yang baik pada pada pasien-pasien dengan batuk ya. Jadi pemberian bromhexin bersama dengan amoksisilin secara klinis lebih baik dan lebih signifikan dibandingkan hanya monoterapi dari amoksisilin untuk membantu pengeluaran dahak tersebut. Kadang pada pasien kan disertai dengan infeksi ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang coba saya rangkum nih. Kalau misalnya teman sejawat ketemu pasien yang sudah capek dengan batuk gitu ya, kemudian bertanya kepada apoteker atau tenaga teknis kefarmasian, kemudian berdasarkan hasil materi yang diberikan hari ini gitu ya, ternyata kayaknya bagus nih bromhexin nih, bisolvon nih karena memberikan tiga efek, kemudian diberikan nih kepada pasien. Tapi nggak berapa lama pasien datang lagi ngomong. Dan ini kejadian ya, beberapa pasien kemudian datang lagi. Kok saya tambah batuk ya setelah minum ini. Ingat tadi cara kerjanya bromhexin. Maka itu yang penting kita jelaskan pada pasien walaupun nggak perlu terlalu ilmiah ya. Salah satu mekanisme kerjanya adalah dia mengaktifkan kerja silia. Artinya dia mendorong. Nah, kalau mendorong berarti membutuhkan refleks batuk. Membutuhkan refleks batuk, maka terkesan sepertinya kayaknya batuknya nggak sembuh. Jadi ini yang teman-teman harus jelaskan kepada pasien gitu. Oh, obatnya sedang bekerja karena salah satu mekanisme kerja dari bromhexin tersebut adalah mengaktifkan silia sehingga mengeluarkan dahak atau mengeluarkan dahak yang sudah bisa dipecah gitu ya dan tidak menempel lagi di kerongkongan gitu ya. Kemudian boleh nggak nih untuk ibu hamil dan menyusui? Nah, ini masih banyak sekali kalau dilihat dari teman-teman. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kemana sih teman-teman harus mencari jawaban? Paling valid, paling cepat adalah di leaflet. Ya, di leaflet itu dengan gamblangnya. Kenapa leaflet? Karena leaflet itu sudah diverifikasi baik oleh FDA maupun oleh BPOM gitu ya. Apakah ini benar atau aman atau tidak nih untuk ibu hamil atau ibu menyusui. Nah, untuk beberapa penggunaan untuk ibu hamil memang tidak didapatkan data yang cukup gitu ya. Tetapi kalau memang harus diberikan, itu sebaiknya menghindari dengan trimester 3 bulan pertama. Tapi tentunya ini dengan pertimbangan benefit. Nah, untuk beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pada pemberian yang menyusui ada sekresi dari keasinya. Sehingga ini juga perlu dilakukan monitoring. Nah, untuk pasien-pasien dengan tukak lambung pun juga ini perlu dilakukan monitor ya. Jadi itulah pentingnya teman-teman melakukan assessment kepada pasien. Boleh nggak untuk anak-anak? Kadang kan kita bilang, oh obat nggak boleh dibagi dua untuk dewasa, dibagi anak. Kalau memang produk tersebut sudah dilakukan penelitian dan bisa digunakan untuk anak nih bawah di atas 2 tahun, maka boleh. Jadi ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk di atas 2 tahun, misalnya bisolvon larutan gitu ya, bisolvon ekstra itu di atas 2 tahun sudah boleh ya dipakai untuk pasien-pasien anak di atas 2 tahun. Nah, bagaimana dengan beyond use date-nya? Kalau teman-teman bicara beyond use date artinya masa di mana obat tersebut boleh digunakan tapi sebelum tapi belum mencapai kadaluarsanya. Itu susah banget memang nggak semua pabrik mencantumkan informasi beyond use date. Tetapi untuk bromhexin itu ternyata beyond use date-nya maksimal 1 tahun dari sirup dibuka, tapi dengan catatan penyimpanan suhunya tidak boleh terlalu ekstrim, terus kemudian sesuai dengan standar penyimpanan suhu, tidak merubah kemasannya atau tidak memindah tempat wadahnya dari wadah aslinya. Nah, ini bisa bertahan 1 tahun. Tentunya juga dengan pemeriksaan fisiknya kembali, apakah terjadi perubahan warna, perubahan bau, dan lain-lain. Jadi penyimpanannya di suhu 30 derajat ya. Dan tidak ada. Kadang-kadang kan ibu-ibu itu ya suka sayang gitu ya buang obat. Nah, obatnya sisa disimpan. Boleh nggak disimpan? Boleh. Tapi tulis tanggal dibukanya tanggal berapa. Sehingga nanti bisa menjadikan acuan untuk bionews date-nya.
Nah, ini tadi sudah dibahas ya untuk beberapa obat untuk ibu hamil, obat mana saja yang dikategorikan bisa diberikan gitu, kemudian untuk pasien dewasa dan lansia. Ada beberapa juga kondisi misalnya pada pasien-pasien dengan gagal ginjal gitu ya, atau dengan pasien-pasien dengan masalah ginjal kronis gitu ya. Pemberian bromhexin kadang-kadang dikombinasi dengan pseudoephedrine ya. Yang perlu diperhatikan adalah pseudoephedrine-nya sih teman-teman. Tapi nanti sorry, pemberian bersamaan dengan antihistamin plus dengan pseudoephedrine. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Tapi kalau untuk pasien-pasien anak-anak ya sebaiknya kalau untuk anak-anak yang di atas 2 tahun masih boleh menggunakan, tapi kalau di bawah 2 tahun sebaiknya konfirmasi ke dokter kembali. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pilek alergi Bu Yuri. Waktu saya tinggal berapa menit ya Bu Yuri? Mudah-mudahan masih Kurang cukup lebih ya. 15 menit ya. Oke, 15 menit ya. Baik. Terima kasih Bu Yuri. Baik, untuk pilek alergi ya. Jadi untuk obat alergi apa sih yang cocok di saat musim pancaroba seperti ini? Nah, teman-teman kalau ngelihat gejala alergi rinitis, saya udah karena saya salah satu orang yang menderita alergi rinitis, jadi saya kalau ketemu pasien ya dengan keluhan tadi, misalnya matanya merah, nggak langsung saya langsung kasih obat merah gitu, obat merah, obat mata gitu ya. Tetapi biasanya saya assessment apakah ada gatal pada okularnya, mata terasa gatal, merah, tadi pojok sini ya, kemudian berair gitu ya. Kemudian ada tanda-tanda lain misalnya seperti hidungnya gatel melulu gitu ya. Kadang-kadang suka gatel terus tambahin kalau udah digini-gini terus haci haci gitu ya, bersin atau ditambah lagi juga hidungnya tersumbat atau ada batuknya atau gatal pada langit-langit. Nah, itu udah positif rinitis alergi. Ya, jadi kalau sudah rinitis alergi, maka teman-teman perlu bertanya kepada pasien, ada riwayat alergi apa, Pak, Bu, gitu ya. Apakah Bapak Ibu selama ya, punya riwayat keluarga yang alergi, alerginya alergi apa, terus kemudian coba dibantu saat ini menggunakan obat-obatan apa, apakah obat ini sudah dikonsumsi lama, apakah sejak menggunakan obat ini timbul gejala seperti tadi gatal pada hidung, bersin, atau obat ini digunakan sudah lama dan tidak ada gejala lainnya. Nah, ini perlu di mapping kembali untuk mengetahui penyebab dari rinitis alerginya, ya. Nah, sama seperti batuk, rinitis alergi itu atau pilek alergi juga kita bagi berdasarkan kategorinya. Terkait dengan pemicunya, kita bisa melihat apakah pemicunya ini seasonal, seperti kayak misalnya kayak sekarang nih, kalau di luar gitu ya, di luar negeri kalau pas lagi musim dari musim gugur ke musim dingin tuh ya, itu kan banyak serbuk, sari serbuk gitu ya. Biasanya banyak tuh orang alergi, obat alergi laris banget tuh kalau lagi musim seperti itu. Atau mungkin kejadiannya karena paparan alergi yang terus menerus, misalnya kayak tadi saya pelihara kucing gitu ya, atau ada tempat tidur atau tempat kursi yang tidak pernah dibersihkan sehingga ada tungau dan lain-lain. Nah, kalau berdasarkan frekuensinya, frekuensi atau durasinya biasanya kita bagi menjadi dua ya. Apakah gejala itu kurang dari 4 hari, seminggu, atau kurang dari 4 minggu dalam setahun gitu ya. Berarti itu masuknya ke intermittent. Kalau persisten berarti lebih dari 4 hari per minggu dan lebih dari 4 minggu per tahun. Nah, ini untuk mengetahui seberapa berat nih nanti larinya ke ringan atau sedang dan berat nih gejala alergi yang timbul. Definisi ringan ya mungkin masih bisa melakukan aktivitas ya, ada gejala tapi tidak terlalu mengganggu, tapi sedang sampai berat bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pernah alergi berat banget gitu sampai aduh mata itu berair banget gitu ya, hidung juga sulit ngomong karena napas juga susah, lewat mulut susah, lewat hidung tersumbat. Nah, ini sudah sampai sedang ke berat. Nah, ini tentunya perlu penanganan lebih khusus lagi. Nah, beberapa obat terapi rintis alergi kita bisa mengenal dan tersedia, kita sudah sangat familiar ya teman-teman. Ada antihistamin, ada dekongestan, ada kortikosteroid intranasal, dan obat lainnya. Nah, kalau kita hari ini topiknya ada pada antihistamin ya, yaitu obat yang menghentikan atau menghambat efek histamin yang dilepaskan oleh sel mast ya, sehingga bisa menghambat reseptor histamin. Ada beberapa jenis obat antihistamin ya, salah yang biasa kita sediakan seperti kayak misalnya fexofenadin, loratadin, cetirizin dan lain-lain. Ya, nanti kita bahas
khusus untuk fexofenadin. Karena kalau dibahas semuanya, waktunya nggak cukup. Nah, antihistamin sendiri sebenarnya ada yang bilang dibagi menjadi 3 generasi ya. Ada yang bilang dibagi menjadi 2 generasi. Jadi teman-teman nggak usah pro dan kontra gitu ya. Kalau di yang terbaru memang fexofenadin masuk, ada yang menyampaikan tuh masuk generasi ketiga gitu ya. Walaupun ada beberapa literatur yang menyebut bahwa sebenarnya masih dibagi menjadi dua literatur, dua generasi, generasi satu dan generasi dua. Namun karena ada sedikit perbedaan molekul dan sedikit perbedaan aksi, maka beberapa obat kemudian menjadi turunan di generasi ketiga. Nah, saya mengacu kepada referensi yang menjadi generasi pertama dan kedua. Ya, tapi nanti kalau teman-teman menemukan referensi, oh ini fexofenadin masuk ke generasi ketiga, nggak usah jadi pro dan kontra gitu ya. Karena memang ada sedikit perbedaan yang kemudian sebagian ilmuwan mengatakan, oh ini ada sedikit perbedaan dan ini masuk generasi ketiga. Apa sih bedanya teman-teman generasi ke satu dan generasi kedua dan atau ketiga? Nah, kita lihat. Kalau secara umum teman-teman udah tahu, pemberian generasi ke satu efeknya adalah lebih ke arah efek yang tidak diharapkan adalah timbulnya rasa kantuk. Tetapi secara umum sebenarnya pemilihan generasi-generasi pertama dan generasi kedua atau ketiga ini lebih kepada sebenarnya efek yang diharapkan apa sih gitu ya. Efek yang diharapkan seperti apa? Apakah memang efek yang diharapkan ini misalnya sebagai antihistamin dengan efek sampingnya, misal contoh rasa kantuk yang tidak mengganggu atau mungkin buat istirahat, bisa buat istirahat, bisa diterima ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pekerjaan sehari-hari dan mengganggu sekali efek samping yang timbul, maka sebaiknya itu tidak menjadi pilihan. Jadi apa yang menjadi pertimbangan? Satu, efek yang diinginkan. Kedua apa? Lama kerjanya. Seharusnya dengan lama kerja jadi frekuensi minum obatnya tidak sering, sehingga kemudian kalau frekuensi obat minumnya tidak sering, sehingga mengurangi tingkat ketidakpatuhan pasien. Profil efek sampingnya, seberapa sering efek samping muncul, misalnya mulut kering, mual, muntah, dan sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan berdasarkan beberapa guideline, maka yang direkomendasikan untuk penggunaan antihistamin adalah antihistamin generasi kedua dan ketiga, ya, kalau mengacu kepada yang ketiga. Jadi sebagai pilihan pertama. Kenapa? Nah, coba bayangin, bandingkan saja. Mulai dari frekuensi pemberiannya lebih sederhana, kemudian efek kerjanya, kalau yang generasi pertama menembus sawar darah otak sehingga tadi menimbulkan efek sedasi yang sangat kuat. Kalau generasi kedua dan ketiga itu tidak menembus sawar otak sehingga efek sedasinya lebih cenderung lemah maupun kadang tidak timbul ya. Nah, tadi tidak timbul dan lemah nanti kita tampilkan lagi di hasil penelitian. Kemudian kalau kita bandingkan lagi ternyata banyak juga pelaporan ya untuk antihistamin satu generasi satu menimbulkan dosis letal yang teridentifikasi pada beberapa anak atau bayi ya. Sementara kalau generasi kedua dan ketiga itu lebih cenderung aman ya. Jadi inilah kenapa sekarang ini sudah terjadi pergeseran peresepan maupun penggunaan dari generasi satu menjadi generasi kedua dan ketiga gitu ya. Nah, ini sedikit mekanisme kerjanya. Kenapa sih generasi pertama ini menimbulkan tadi ya karena tadi bekerja di reseptor H1, kemudian mempengaruhi reseptor muskarinik, kemudian bekerja di pada reseptor suratanin sehingga tanpa disadari maka pasien-pasien yang menggunakan generasi pertama nafsu makannya jadi tambah nih gitu ya. Berat badannya juga bertambah karena nafsu makannya bertambah. Jadi kalau ada orang pasien dengan berat badan gemuk padahal dia udah makannya udah sudah dijaga, udah olahraga, coba cek lagi, jangan-jangan dia juga menggunakan obat-obatan histamin generasi pertama ya yang menimbulkan menjadi berat badannya bertambah. Kemudian juga karena dia bekerja pada reseptor apa adrenergik, maka kadang-kadang juga pasien suka jatuh gitu ya, nggak ada apa-apa, hipotensi gitu postural. Dan ada juga pelaporan yang menyebabkan aritmia ventrikular. Nah, karena pertimbangan ini, maka generasi satu sangat tidak disukai gitu ya, karena bisa menyebabkan gangguan-gangguan selama pasien menggunakan obat. Nah, sementara untuk generasi yang kedua atau beberapa sudah menyebut yang ketiga seperti fexofenadin, kita bandingkan. Ini kan tadi ada rendah, sedang, dan tinggi ya. Kalau kita bandingkan untuk generasi yang kedua,
ya. Nah, ternyata ada pelaporan penggunaan cetirizine di menyebabkan kantuk di sedang. Ada nih ya. Tapi kalau kita bandingkan antara generasi kedua atau segolongan ya dengan cetirizine, desloratadine, loratadine dan fexofenadine, ternyata yang tidak memiliki efek atau dikatakan sangat tidak ada pelaporan efek penggunaan antihistamin menyebabkan kantuk adalah hanya fexofenadine. Ya, jadi ini mungkin teman-teman akan cocok banget nih bila diberikan pada pasien-pasien yang memang mau tidak mau harus membutuhkan konsentrasi saat bekerja. Maka nggak heran kalau kita lihat penelitian-penelitian menunjukkan bahwa fexofenadine ini sangat sangat friendly gitu ya digunakan untuk sebagian besar pasien-pasien yang berprofesi sebagai pengemudi gitu atau driver gitu ya dalam dia mengurangi rintisan alergi tetapi dia tetap masih bisa bekerja. Nah, penelitian lain juga menunjukkan bahwa penggunaan fexofenadine 120 miligram dosis yang tunggal itu lebih efektif kalau dibandingkan dengan penggunaan yang sama-sama sekelas yaitu loratadine 10 miligram. Penelitian lain juga menunjukkan pada penelitian Potter tahun 2001 bahwa penggunaan fexofenadine pada pasien dengan usia di atas 16 tahun dia bisa meringankan gejala ringan, bersin, kemudian gatal dan juga memiliki onset kerja yang cepat. Jadi ini yang paling penting karena orang alergi itu aduh pengennya kalau bisa bim salabim langsung hilang gitu alerginya gitu ya. Kalau lama-lama onsetnya capek gitu ya. Nah, pertimbangan profil pasien dalam pemilihan antihistamin seperti tadi saya sampaikan, tentunya teman-teman harus lihat dulu asesmen penyebab alerginya, asesmen penggunaan obat lainnya, asesmen penyakit penyertanya. Jadi kalau saya ditanya lebih mudah mana sih melayani pasien datang ke apotek yang harus dilayani dengan medikasi dengan datang ke apotek dengan telah mendapat resep sebenarnya sama beratnya gitu tapi bukan lebih mudah yang medikasi gitu ya sama beratnya karena apa? Karena kalau yang dengan resep tentunya dokter sudah melakukan asesmen klinisnya saya tinggal melakukan asesmen secara farmaseutis klinisnya di resepnya ya screeningnya tetapi secara klinis pasiennya sudah ditangani oleh dokternya tapi kalau soal medikasi saya harus melakukan ini penyebab alerginya apa? Ada nggak obat yang lain digunakan? Ada nggak penyakit lainnya? Sehingga ini bisa kita tidak sampai salah memilihkan terapinya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, teman-teman. Kalau kita bicara penyebab alergi harus tahu obat atau binatang atau apa ya. Tadi apakah seasonal? Tadi seperti kayak serbuk sari gitu ya. Nah, kalau sudah tahu, sampaikan edukasi kepada pasien, ya mau tidak mau hindarkan. Nggak segampang itu tapi ngomongnya ya. Karena kalau sudah mencakup terkait dengan pekerjaan gitu ya. Ada pasien saya yang alergi, dia bekerja di salah satu industri konveksi, mau tidak mau ya dia alergi tapi dia bekerja gitu di situ. Jadi harus ditingkatkan imunitasnya dan pencegahannya dengan penggunaan obat anti alergi. Nah, histori pemakaian obat. Nah, tadi ada beberapa pasien yang juga tidak datang dengan obat tunggal antihistamin aja. Kadang ada beberapa pasien yang juga menggunakan obat lain, misalnya sedang menggunakan antibiotik atau golongan azol atau dia menggunakan obat-obat lain atau penyakit-penyakit yang juga dideritanya misalnya penyakit hipertensi, glaukoma, segala sesuatu yang bersifat dengan pembuluh darah gitu ya, peptic ulcer, kemudian obstruksi leher kantung kemih, hamil dan lain-lain. Nah, ini pemberian antihistamin tolong diperhatikan ya. Kalau memang benar-benar perlu diberikan, benar-benar harus diputuskan bersama oleh tim kesehatan lainnya, ya berdasarkan benefit and risk-nya. Jadi untuk pasien-pasien dengan kondisi peptic ulcer, prostat, hipertrofi, glaukoma, dan lain-lain, ini teman-teman harus perhatikan. Nah, ini ada beberapa contoh interaksi obat ya, teman-teman. Jadi kalau interaksi obat ini bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi kadang-kadang saya sering mendapatkan masukan dari teman sejawat saya dokter, apoteker ini terlalu fokus ya sama interaksi ya gitu ya. Padahal interaksi ini kadang-kadang tidak muncul karena sifatnya tidak itu kan berdasarkan studi ya. Pun kalau kita lihat literatur kadang-kadang di sini masuknya ke major, di sini masuknya ke moderate gitu ya. Tetapi tetap perlu menjadi perhatian. Jadi ketika ada potensi ini, kita bisa memberi edukasi kepada pasien. Misal contoh, misal penggunaan pada apa ya antihistamin yang generasi pertama. Ketika nanti pasien menggunakan obat-obat analgetik opioid, maka ini akan menyangatkan efek dari penekanan dari sistem saraf pusatnya. Atau misalnya obat-obat fexofenadine, walaupun kalau kita lihat fexofenadine kan dia relatif lebih aman dari interaksi kan tidak dilakukan apa di hati gitu ya, maka tetap ada beberapa potensi obat terjadi interaksi yang
baru dilaporkan adalah rifampicin. Yang lain-lainnya masih dikatakan belum ada pelaporan tentang interaksi obat gitu ya. Nah, ini slide saya yang terakhir, dua slide saya yang terakhir. Bagaimana terus peranan kita sebagai apoteker? Tentunya teman-teman, seperti tadi saya sampaikan di awal, ketika pasien datang membeli obat, tidak langsung memilihkan apa, tidak langsung melakukan pemilihan, kemudian transaksi pembayaran, lalu obat diserahkan. Tentunya teman-teman harus belok dulu, melakukan assessment pasien. Setelah pasiennya di assessment profil pasiennya, obat mana yang cocok, kondisinya seperti apa, baru kita putuskan apakah kita bisa melakukan swamedikasi atau memilihkan terapinya atau kita mau tidak mau harus meminta bantuan tenaga kesehatan lainnya atau merujuk ke dokter. Setelah itu baru kita lakukan pembayaran, baru kita lakukan monitoring atau edukasi. Ini sebagai bentuk dari secara keseluruhan pelayanan swamedikasi. Jadi kalau di teori swamedikasi ada yang namanya ASMETOD, ada yang namanya WWHM, tapi kalau saya paling suka yang ini ya. Asmitut itu artinya singkatan dari A-nya itu adalah umur atau tampak penampilannya. Teman-teman bisa lihat usianya berapa. Kalau di bawah tadi di bawah 2 tahun atau 6 bulan bayi gitu ya. Terus kondisi umum pasiennya sangat berat banget, tidak bisa beraktivitas. Nah, ini tentunya teman-teman pertimbangkan dengan sangat apakah teman-teman aman nih melakukan suami medikasi. Untuk siapa nih? Self or someone else. Jadi jangan sampai kita mengassessment orang yang salah pada orang tersebut adalah supirnya atau orang lain yang disuruh gitu ya. Jadi kita tanyakan, ada nggak obat-obatan lain, ada nggak ekstra medicine-nya, sudah berapa lama gejalanya, ada nggak riwayat pasiennya alergi, jangan-jangan ini udah riwayatnya berulang-ulang, ada nggak simptom lainnya seperti alergi disertai dengan berat napasnya, sesak napasnya, atau alergi sertai dengan kejang dan lain-lain, atau ditambah lagi dengan danger symptom, misalnya pernah dirawat karena kasus-kasus yang merujuk kepada gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Nah, dengan panduan ini, teman-teman akan memberikan pelayanan swamedikasi dengan tepat, dengan benar, dan dengan aman. Jadi kapan harus merujuk ke dokter? Selain tadi teman-teman melihat danger symptomnya, teman-teman juga bisa menjadikan salah satu parameter di antara 1 sampai 5 ini untuk merujuk kepada dokter. Misalnya apa? Kalau misalnya disertai dengan demam ya, demamnya lebih dari 3 hari. Sakit tenggorokannya benar-benar parah banget, nggak bisa ngomong, sakit, nggak ada suara ya. Kemudian diikuti dengan mual, muntah, sakit kepala, udah jangan swamedikasi. Jangan swamedikasi ya. Kemudian jika tidak membaik setelah diberikan obat selama 2 minggu, kemudian napasnya terasa berat, kemudian nyeri otot, lebih lebih dari 3 hari dan kemudian tidak kunjung hilang, bahkan tambah parah selama lebih dari 10 hari dan 5 hari untuk anak-anak, itu adalah sinyal red flag di mana kita tidak bisa meneruskan pemberian terapi untuk menghilangkan simptom. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf tadi ngomongnya terlalu cepat. Defaultnya ngomongnya cepet, walaupun sering terjerembab dengan omongan sendiri. Kalau ada satu dan lain yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Yuri. Ya,